Ilmu Makassar. Kemudian narasumber yang kedua, beliau Bunda Dr. Rufaidah Setiawati MSc. Status beliau menikah dengan 5 orang anak dan 6 orang cucu. Pendidikan beliau S1 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling IPN Yogyakarta. 2 ilmu sosial jurusan Sosiologi Pasca Sarjana. S3 ilmu manajemen prodi manajemen sumber daya manusia program doktoral pasca sarjana UNJ. Pengalaman organisasi beliau pernah menjabat sebagai anggota Majelis Lembaga Kebudayaan PP Asia 3 periode dari tahun 2020 sampai tahun 2016 dan selanjutnya menjadi anggota Tablik PP Asia tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai lembaga kajian ISP Institut Studi Politik dan Pemerintahan Yogyakarta tahun 2020 sampai dengan 2016 dan sekarang beliau itu dosen program magister manajemen Sriwijaya Witaka Yogyakarta tahun 2020 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum Bunda Wiwi dan Bunda Rufaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, ini alhamdulillah sehat. Memang sangat hujan deras Bunda, jadi mungkin sedikit jaringan ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Di sana bagaimana Bunda? Terang sini. Terang. Iya. Keadaannya di sana Bunda? Iya. Cerah Jakarta. Cerah. Jakarta cerah berawan. Jogja cerah. Oh iya Bunda. Kalau Bunda Rufaidah? Jogja cerah nih. Agak berawan juga. Iya. Kalau malam hujan. Oh iya Bunda. Iya. Iya Bunda. Baiklah. Kita melangkah ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh yang akan jadi pasti semua itu dengan tema hari ini yaitu penyusunan dakwah di sekitar kita. Kita lihat kira-kira bagaimana penggunaan dakwah dan pemetaan komunitas sendiri. Baik kepada Bunda, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi srohli katam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah tadi saya sudah muncul, sekarang muncul lagi. Insya Allah Ustadz Abbas nanti menyusul ya. Tolong panitia untuk dikonfirmasi kepada beliau. Sudah miss call, berarti sudah aktif HP-nya beliau. Ya. Bisa jumpa lagi secara virtual. Kita akan membahas tentang penyusunan peta dakwah yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin sering kita bertanya ya, mengapa sebenarnya kita harus membuat pemetaan dakwah gitu ya? Mengapa gitu? Karena sering kita sudah berdakwah kadang ya, kita sudah membina,
sudah lama kita beri pencerahan, kita dekati, kita juga sering datangi, silaturahimi, sering kita dengarkan juga curhatannya, tapi kenapa dia tidak berubah-ubah gitu ya? Atau bahkan kadang ada yang sudah berubah bagus, tiba-tiba terpengaruh lagi dengan lingkungan yang baru, dia kembali lagi kepada gayanya yang seperti belum didakwahi dulu gitu ya. Jadi seakan-akan para penggiat dakwah selama ini gitu ya, baik dari organisasi maupun juga secara individu, itu seperti berjalan sendiri-sendiri. Kita seakan tidak mempunyai manajemen gitu ya. Jadi tidak ada kontrol terhadap mad'u yang pernah sudah kita dakwahi gitu. Mungkin satu kasus yang mencolok yang baru saja kita alami gitu ya, munculnya bom bunuh diri yang ada di gereja katedral di Makassar gitu ya. Di masyarakat terjadi pro dan kontra. Ada yang bilang itu adalah skenario atau dibuat-buat untuk mengalihkan isu. Tapi banyak juga yang mereka menelan mentah-mentah berita itu dan menganggap itu sebagai hal yang terjadi, yang betul-betul terjadi. Jadi betul pelakunya adalah mereka yang dibilang Islam radikal, kemudian penampilannya yang seperti itu, gitu ya, taat beribadah, tapi jarang berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling, gitu ya. Kemudian dia mempunyai pemahaman seperti apa yang muncul dalam surat wasiat itu, misalnya menganggap semua yang pemerintahan itu ada pemerintahan tohut gitu ya, atau pemerintahan yang harus dihancurkan, harus dilawan, dan yang lebih parah lagi mereka menganggap dirinya itu sebagai mujahid gitu ya, dianggap dengan apa yang akan dia lakukan itu sebagai upaya untuk berjihad gitu, dan dianggap dengan kematiannya itu adalah suatu suatu upaya mengorbankan dirinya, jiwa dan raga itu gitu ya. Seperti halnya yang sering kita baca dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita diminta untuk berjuang di jalan Allah baik secara menafkahkan harta maupun jiwa. Jadi seakan-akan itu betul gitu ya. Jadi seakan-akan apa yang dipahami oleh, saya katakan ini pengantin ya, karena dia media mainstream memberitakannya dia pengantin. Saya katakan yang dipahami oleh para pengantin ini seakan-akan itu betul gitu. Seakan-akan itu benar dari ajaran Islam gitu ya. Dan kita bahkan bagian daripada intelijen negara ini baru kaget ketika sudah terjadi ada kejadiannya gitu. Begitu bom meledak baru sibuk gitu loh. Jadi seakan-akan kita kecolongan gitu. Jadi dalam kasus ini, yang kecolongan itu tidak hanya kita sebagai penggiat dakwah gitu ya, tapi juga negara ini gitu. Semua kecolongan gitu ya. Nah, dalam hal ini di prodi kita KPI kita ada mata kuliah penyusunan peta dakwah. Oleh karena itu, kehadiran mata kuliah inilah kemudian yang akan menjawab beberapa keresahan yang ada di masyarakat tadi. Jadi termasuk bagaimana kita mengantisipasi dari mereka-mereka yang sudah dikenal mempunyai paham-paham yang dibilang ya nggak benar gitu. Saya tidak mengatakan paham radikal atau paham kiri ya, tapi istilahnya pemahaman seperti itu nggak benar. Apapun alasannya, dalam Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bunuh diri, gitu ya. Apalagi mencelakai pihak lain, mencelakai diri sendiri saja itu haram hukumnya. Ya. Nah itu yang harus banyak juga diekspos kepada masyarakat. Dan ketika kita bisa membuat pemetaan, gitu ya, baik peta dakwah, sekaligus kita juga membuat pemetaan peta konflik. Ya, makanya di sini saya ada materi saya, temanya adalah peta dakwah versus peta konflik. Mengapa seperti itu? Karena sering kita tidak sadari bahwasannya ketika kita melakukan suatu dakwah, itu sebenarnya kita juga membuat pemetaan konflik gitu.
Jadi dianggap ketika kita berdakwah itu fun-fun saja, enjoy-enjoy saja, damai. Padahal belum tentu. Padahal efek daripada apa yang akan kita lakukan itu belum tentu diterima dengan baik kepada masyarakat. Makanya itu perlu ada juga, selain kita membuat pemetaan dakwah, kita juga perlu memetakan konflik-konflik kepentingan yang ada di masyarakat. Ya, baiklah. Mungkin supaya memudahkan pemahaman ini, saya ada share screen gitu ya. Ada materi yang bisa saya share screen. Mungkin nanti panitia juga bisa bantu ya kalau misalnya. Oke. Apa sudah bisa terbaca? Dari dia kok. Ini dari dia sendiri. Alhamdulillah. Sudah ya? Iya. Ya, oke. Saya diberi waktu berapa menit ini? Kirim dari Jakarta tadi. Saya diberi waktu berapa menit ini, moderator? Moderator, berapa menit? Oke, moderator tidak mendengar, mungkin karena hujan di sana. Ya, saya lanjutkan saja. Ini saya temanya peta dakwah versus peta konflik. Di awal tadi saya sudah memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi saya mencoba minimal ada 3 alasan. Ya, ada 3 alasan mengapa harus membuat peta dakwah. Yang pertama karena dakwah kita ini sebagai tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, jadi harus dikelola secara profesional. Harus ada manajerialnya, ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, juga harus ada evaluasinya. Sehingga dakwah kita itu bisa terukur. Nah, dengan demikian, maka untuk membumikan nilai-nilai ajaran Islam itu akan semakin nyata gitu ya, dan semakin bisa terukur kira-kira tahun keberapa ini kira-kira Islam betul-betul bisa dijadikan way of life gitu ya, sudah menjadi sistem dalam kehidupan kita. Kira-kira tahun keberapa? Mungkin untuk saat ini mungkin belum, mungkin tahun depan para anak cucu kita mungkin sudah mulai meninggalkan apa-apa yang dianggap sudah tidak relevan dengan ajaran Islam. Mereka mungkin sudah lebih detail lagi karena mereka sudah lebih memahami Islam tidak hanya dari sisi penampilan atau dari sisi fikihnya saja, tapi dia lebih kepada substansialnya. Bagaimana mengangkat Islam itu menjadi suatu peradaban. Bisa saja seperti itu gitu ya. Makanya ini alasan yang pertama karena memang dakwah ini tugas mulia gitu ya. Dan siapapun wajib berdakwah gitu ya. Dan dakwah itu kan tidak hanya yang berupa ceramah, bilisan, tapi juga ada dakwah yang sifatnya bilhal gitu. Dakwah untuk diri kita sendiri gitu. Kita bisa mencontohkan. Misalnya kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa mencontohkan bagaimana cara berusaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bila kita menjadi seorang politisi, bagaimana kita membawa nilai-nilai Islam dalam dunia politik ini gitu ya. Jadi bagaimana menjadi seorang politisi yang daiyah gitu ya, atau dai yang seorang politisi gitu. Jadi tetap nilai-nilai dakwah yang harus dikembangkan. Dalam budaya juga seperti itu. Jadi dalam segala aspek kehidupan. Ini sejalan juga dengan definisi dakwah secara istilah yang sering kita dengar dari beliau, Amrullah Ahmad itu menganggap bahwasanya dakwah itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala kehidupan, dalam segala aspek kehidupan. Jadi tidak peduli apakah hanya nilai agama saja atau budaya saja, tidak. Semua aspek kehidupan harus ada nilai-nilai Islam di situ yang harus kita pedomani, karena kita sudah diberikan suatu diberikan suatu batasan bahwasanya
masuklah Islam secara kafah gitu ya. Jangan pilih-pilih. Saya hanya mau masuk di bidang agamanya saja, agama dalam artian ritualnya saja. Saya tidak mau masuk di bidang politiknya. Tidak boleh gitu ya. Atau saya tidak mau masuk di bidang ekonominya gitu ya. Karena mungkin di ekonomi ada aturan riba dan sebagainya, itu menyusahkan. Tidak boleh juga gitu ya. Jadi memang kita harus membina masyarakat ini secara simultan dalam semua aspek. Oleh karenanya ada definisi dakwah yang paling ringan itu, Endang Saifuddin Ansori itu mengatakan bahwasanya dakwah itu merubah umat dari yang tidak baik menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Jadi apapun upaya kita gitu ya, yang mengarah kepada suatu kebaikan, apa itu dalam bentuk kebersihan atau itu kampanye, termasuk sekarang kita pandemi gini ya, dengan kampanye jaga 3M, jaga jarak, jaga memakai masker, kemudian sering cuci tangan, itu juga bagian daripada dakwah gitu ya. Jangan dikira dakwah itu yang senantiasa mengajarkan ayat, balihu ani walau ayat, jadi harus ada ayatnya. Tidak harus gitu ya. Jadi semua orang ini mempunyai peran. Semua wajib menjadi penyiar agama Allah, dia harus dakwahkan. Baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, khusus untuk peta dakwah itu memang dibutuhkan suatu kelembagaan gitu ya. Bahkan kalau saya mengusulkan itu memang harus, khususnya di Departemen Agama itu, dia harus ada lembaga survei yang khusus membuat untuk pemetaan dakwah itu. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan situasi kondisi mad'u atau yang akan didakwai, itu tinggal ngeklik websitenya Depak misalnya. Mungkin sekarang ini sudah ada, tapi tidak terlalu detail gitu ya. Mungkin kita bisa mengetahui, oh kalau perlu itu tidak hanya tingkat kabupaten, tapi juga provinsi, kabupaten, tapi kalau bisa sampai tingkat RT gitu. Kita punya pemetaannya gitu. Jadi data itu demikian detail dan itu memang membutuhkan biaya yang besar. Itu harus survei gitu ya, survei, dan itu membuka pengolahan data, dan itu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Jadi kalaupun misalnya kita sebagai dai, kita penggunanya aja, usernya gitu. Jadi sudah ada pihak lain yang menyediakan itu idealnya gitu ya. Ya oke, saya kembali lagi 3 alasan mengapa kita harus membuat peta dakwah. Alasan yang kedua, karena dakwah harus tepat sasaran sesuai dengan kondisi mad'u. Tentu ini semua tidak ada yang menafikan gitu ya. Karena kalau kita misalnya berdakwah kemudian tidak sesuai dengan yang sedang dibutuhkan, misalnya begini, saat ini kita sedang pandemi gitu ya, di mana kita harus mengendalikan diri. Mungkin banyak daripada mad'u kita yang jenuh, stres gitu ya, karena kegiatannya dibatasi, komunikasinya juga tidak bisa leluasa, bahkan mau ketemu orang tua saja nggak dibolehkan gitu ya, mau mudik nggak boleh gitu ya, padahal itu adalah satu-satunya media atau mungkin setahun sekali dia biar ketemu orang tuanya, ternyata dilarang gitu ya. Kalau dulu kita susah mudik karena kita nggak punya uang gitu misalnya. Sekarang ada uang tapi mau ketemu nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang banyak yang stres baik dari sisi psikologis maupun dari sisi ekonomi, punya tekanan. Nah, ini bagaimana gitu. Bagaimana seorang dai itu bisa membaca itu gitu ya. Dan tetap tepat sasaran. Bisa dibilang kalau misalnya dokter memberikan suatu obat itu sesuai gitu. Kalau seperti dokter itu kan ketika ada pasien yang mau berobat ditanya sakitnya apa, di mana, bagaimana gejalanya dan seterusnya supaya obatnya yang akan diberikan itu tepat gitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi dengan peta dakwah itu diharapkan tepat sesuai dengan yang diharapkan daripada mad'u. Jadi sesuai dengan kondisi mad'u. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa harus ada peta dakwah? Karena kita harus mempunyai bank data. Nah, tadi saya katakan bisa saja itu disponsori oleh Departemen Agama kita, dia harus membuat itu bank data gitu ya. Terkait dengan kondisi real umat berdasarkan riset secara ilmiah gitu ya. Jadi harus ada itu memang bank data. Sehingga misalnya kasus seperti kejadian peledakan bom di Katedral Makassar, itu sejauh-jauh hari sebenarnya sudah bisa dibuatkan peta konfliknya gitu ya. Minimal data itu, misalnya mungkin data tahun kemarin ada kejadian seperti ini, itu bisa diantisipasi untuk tahun berikutnya.
Satu lagi misalnya kayak seperti ini, di UMI, Universitas Muslim Makassar itu, setiap tahun senantiasa ada korban yang meninggal gara-gara mahasiswa, sesama mahasiswa bertengkar gitu ya. Ada dibilang ada kalangan mahasiswa Bone dengan Palopo di itu. Kalau tahun ini yang meninggal mahasiswa Bone, tahun depan yang meninggal mahasiswa Palopo. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Dan kenapa sampai sekarang tidak bisa dihentikan gitu ya? Harus menunggu berapa banyak korban gitu yang meninggal. Ketika terjadi pembunuhan yang menurut saya sangat menyedihkan, apalagi ini terjadi di wilayah intelektual, di kalangan kampus gitu ya. Masa perseteruan yang bersifat etnis masih kejadian, kita kok kayak barbar aja gitu ya. Kenapa itu terus terjadi gitu? Nah ini perlu adanya pemetaan konflik, dan ini bank datanya itu perlu gitu. Jadi kalau perlu mengeksposnya itu, UMI itu mengeksposnya kemana-mana, ke organisasi, sehingga ke RT kalau perlu, sehingga bisa diantisipasi gitu ya. Tidak ada lagi dendam itu harus dihentikan gitu. Jadi mungkin ini sekedar informasi juga mungkin Mbak Rufaidah ya. Di sana itu di UMI itu setiap tahun ada mapalanya itu yang senantiasa ada korban. Kalau tahun ini anak Bugis, anak Bone, tahun depannya Palopo gitu loh. Selalu seperti itu dan pasti meninggal. Nah itu ini sangat istilahnya sangat miris itu karena kejadiannya itu di kampus gitu ya. Nanti saya harap semoga ke depannya bisa diminimalisir dengan kita memberikan misalnya termasuk ya ini bank data yang kecil-kecil aja gitu. Artinya tidak harus persoalan-persoalan yang besar, mungkin yang bisa kita lakukan saja. Nah, itu tadi beberapa alasan ya. Oke. Beberapa alasan kita mengapa harus membuat peta dakwah. Nah, seperti kita ketahui ya, perintah berdakwah antara lain dalam surat Al-Imran 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ya, dan seterusnya al-ayah. Surat Al-Imran 110, kamu adalah umat yang terbaik yang disuruh untuk menyeru, dan seterusnya. Surat An-Nahl juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah, dan seterusnya. Jadi artinya perintah berdakwah itu jelas ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kukunya, potong kuku. Satu di saya. Kemudian juga adalah dalam hadis Nabi. Juga ada dikatakan, barang siapa, hadis Muslim, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, rubahlah dengan ucapanmu, lisanmu. Jika masih tidak mampu, rubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini sangat favorit gitu ya. Artinya sudah sering sekali kita mendengarnya gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan peta dakwah ini? Kaitannya dengan peta dakwah, ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya unsur dakwah ini ada dua nih. Aspek dakwah ini ada dua. Yang pertama adalah amar ma'ruf, yang kedua adalah nahi mungkar. Amar ma'ruf ya mengajak yang berbuat baik. Misalnya tadi termasuk melawan kemiskinan, kebodohan, kezaliman itu ya. Mengajak untuk selalu berbuat baik, bagaimana menjalankan Islam yang benar gitu ya. Perdebatan yang terjadi saat ini karena semua ingin melakukan amar ma'ruf gitu ya. Organisasi-organisasi Islam yang melakukan amar ma'ruf hampir semuanya gitu ya. Tapi satu lagi, yang nahi mungkar. Nah, ini yang nahi mungkar ini yang istilahnya sangat sedikit gitu ya. Bisa dikatakan kalau konteks keindonesiaan, mungkin kita bisa katakan hanya FPI kemarin yang betul-betul berani melakukan nahi mungkar. Dalam artian langsung action dengan tangannya. Dia langsung gerbek kafe yang di situ menyediakan atau menjajakan kaum perempuan, minum-minuman keras, kemudian di situ ada transaksi narkoba, itu dia langsung gerbek gitu ya. Dia langsung berikan istilahnya sanksi, meskipun kita juga mungkin
beberapa tidak ada yang tidak sepakat karena mungkin kafenya itu dibakar gitu ya. Mungkin tidak sepakat bagaimana nasibnya nanti para pekerjanya, keluarganya dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang dilakukan itu adalah mencegah ya. Untuk apa mencari nafkah dari hal-hal yang haram gitu ya. Seharusnya cara berpikirnya masyarakat kemudian seperti itu gitu ya. Tapi yang terjadi itu justru menjustifikasi, menyalahkan FPI itu dan mengatakan bahwasanya bagaimana nasibnya anak-anak itu, anak-anak yang kemudian menjadi yatim, anak-anak yang dan seterusnya, atau ya apalah argumen mereka gitu ya. Yang jelas mereka menganggap kerja itu segala-galanya, memenuhi kebutuhan itu adalah segala-galanya. Mereka tidak peduli dari mana dia sumbernya itu, apakah halal ataupun haram gitu ya. Nah, ini dalam rangka nahi mungkar ini yang masih sangat minim, khususnya dalam di kalangan kita umat Islam yang ada di Indonesia itu ya. Kalau amar ma'ruf itu hampir semua NU, Muhammadiyah, Wahdah, Persis dan semua ormas-ormas yang hampir ada 77 yang sudah terdaftar itu di Depak itu ormas yang ada di Indonesia itu semua melakukan amar ma'ruf. Yang nahi mungkar secara terang-terangan itu hanya satu FPI dan itu pasti sudah dibubarkan sekarang gitu ya. Jadi kita ya akhirnya kita juga harus mengubah strategi kita dalam melakukan berdakwah tadi. Yang awalnya hanya cenderung kepada amar ma'rufnya, mengajak kepada kebaikan, tapi sekarang bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kira-kira akan terjadi yang sifatnya adalah perusahaan. Contohnya misalnya munculnya para begal. Begal itu muncul kebanyakan anggotanya adalah anak-anak lulusan SMP, lulusan SD, SMP, dan bahkan mungkin ada yang drop out, SMA enggak drop out. Sehingga tindakannya itu cenderung sangat sadis gitu ya, misalnya dengan langsung dibunuh, langsung ditusuk gitu ya, apa istilahnya korbannya gitu. Karena dia tidak banyak mikir gitu ya. Dan memang mindset-nya sudah rusak gitu karena kepengaruh dari mungkin dia ngevlog, bukan ngeblok ya, ngevlog ya, tapi ngevlog. Dia menghirup apa itu ya namanya, lem karet fog, merek fog itu. Dan sehingga dia udah fly, sehingga ketika dia disuruh apa saja ya dia bisa, yang penting tujuannya tercapai gitu. Sering banyak kejadian itu begal-begal, khususnya di Makassar juga masih banyak itu terjadi. Nah, yang seperti itu harusnya bisa dibaca oleh para dai gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir dakwah itu nanti memberi ceramah taraweh di masjid-masjid yang memang tempatnya sudah bagus semua gitu. Sehingga orang yang pergi ke masjid itu ya rata-rata hampir 90% mereka orang baik semua lah masuk ke masjid. Tapi bagaimana kita berdakwah ke pasar? Ya. Dengan memberikan contoh misalnya timbangan cocok, jangan sampai timbangannya dikurangi. Ataupun ketika kita mau membeli bertransaksi itu misalnya kita misalnya buah nih, kita incip-incip dulu, bahkan incip-incipnya banyak sekali gitu ya. Buahnya ada 5 jenis, semua 5 jenis itu dicobain semua. Kan kasihan ya kalau satu pembeli satu buah. Nah, kalau ada 100 pembeli yang datang, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita berdakwah itu di wilayah-wilayah yang sekarang sudah bisa dibilang tidak bersih, tempat-tempat kotor gitu ya. Bahkan dikatakan tempat-tempat yang secara physically itu memang tidak nyaman gitu. Itu sudah harus dipikirkan lagi gitu ya. Karena ini ketika kita hanya memperbaiki yang baik-baik saja, sementara yang mungkar ini dibiarkan, maka ya akhirnya kita tidak ada keseimbangan gitu. Yang baik menjadi lebih baik, yang mungkar ini ya dia meningkatkan keprofesionalan dalam kemungkarannya gitu. Karena dia kadang mau pergi ke masjid, saya ini orang kotor gitu ya. Sehingga kemudian dia melanjutkan saja itu kegiatan-kegiatan kemungkarannya itu gitu ya. Fenomena misalnya sekarang kayak manusia perak itu yang suka melumuri badannya dengan warna apa itu perak itu ya. Nah itu bagaimana caranya? Apakah dia sholat itu gitu ya? Karena dia melumurinya itu untuk dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, itu hanya untuk mencari makan gitu ya. Fenomena seperti ini harus bisa dibaca oleh para penggiat dakwah.
Maksud saya seperti itu untuk nahi mungkarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi pengertian peta dakwah secara umum sudah saya sampaikan bahwasanya peta dakwah itu adalah suatu upaya untuk melakukan mapping. Seperti halnya kalau kita mau mencari alamat, kita lihat Google Map. Nah, semakin detail itu Google Map, maka semakin mudah kita akan mengetahui di mana letak alamat itu, ya kan? Awalnya kan luas, kemudian semakin dipersempit, sempit, akhirnya sampai ke nomor rumahnya ketahuan. Nah, barulah kita bisa ketemu dengan si penghuni atau orang yang kita cari itu. Begitu juga dengan peta dakwah. Semakin spesifik mapping yang kita buat, itu akan semakin tepat sasaran. Jadi semakin kita tahu, misalnya kalau kita sebagai takmir masjid, semakin kita tahu misalnya jamaah saya ada berapa nih di takmir masjid ini. Nah, dari jamaah misalnya ada 50, dari 50 itu yang sering sholat 5 waktu berapa orang? Nah, mungkin hanya 20. Yang 5 waktu 20 itu yang sholat subuh datang berapa orang? Itu semakin spesifik kita mapping, itu akan semakin ideal dan semakin mudah kita memberikan pencerahan-pencerahan dalam berdakwah. Jadi gampangannya seperti itu ya. Jadi intinya mapping. Nah, kita dan media. Nah, ini sudah kita tahu bersama ya. Tinggal ini bagaimana bisa dimaksimalkan. Unsur-unsur dakwah ini bagaimana bisa dipahami, kemudian bisa dimaksimalkan. Seperti halnya dengan adanya pandemi kita punya banyak hikmah ya. Yang awalnya mungkin kalau kita misalnya menghadirkan seperti pembicara dari Jogja, Mbak Dr. Rufaidah seperti ini mungkin susah gitu ya ketika tidak ada pandemi gitu ya, karena butuh biaya, tiket pesawat, membutuhkan budget yang besar gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya itu bukan sesuatu yang susah bagi kita itu ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Kita tinggal mungkin konfirmasi, ternyata beliau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita, alhamdulillah gitu ya, bisa terjadi gitu ya. Dan mungkin kita bisa minta, kalau misalnya kita mau mencari yang di luar negeri, mungkin juga bisa juga gitu ya, karena memang sekarang itu masanya sudah ditembus oleh ruang dan waktu gitu. Jadi tidak hanya kita harus berdiam diri di dalam rumah untuk bisa mendapatkan ilmu, tapi kita bisa buka jendela itu melalui online atau virtual kita ya. Jadi jendela ilmu itu tidak hanya buku, nanti jendela ilmu sudah berubah kepada media online. Ya. Saya tidak akan bahas tentang unsur dakwah karena saya kira bukan di sini bahasan kita. Oke. Nah, tadi saya membahas pengertian dakwah secara istilah, tadi di depan saya sudah sampaikan. Oke. Ini sekarang saya akan berikan suatu contoh. Nah, ini contoh membuat mapping peta dakwah gitu. Jadi mungkin bisa kita buat gambaran yang seperti ini. Ini adalah salah satu contoh saja. Misalnya kita membuat peta dakwah di suatu daerah. Ini ada kaum abangan atau mungkin Islam KTP-nya ada lebih dari 55% nih. Kaum priayinya yang warna merah ini mungkin hanya 15%. Nah, ini kaum santrinya dalam artian santri yang pondok ya, yang di sarungan, bisa dibilang sarungan ini saya menggunakan teorinya Senok Hargainya. Jadi seorang orientalis yang dia juga seorang antropolog gitu ya, yang karena kegigihannya dia meneliti kita sebagai umat Islam, bahkan dia dianggap sebagai mualaf. Dikira mondok gitu ya, padahal dia adalah seorang orientalis. Dan dari hasil penelitiannya itu, kemudian sukseslah Belanda masuk ke Aceh. Karena waktu itu Aceh sendiri yang belum bisa dijajah gitu ya, karena kegigihannya orang Aceh untuk melawan. Nah, namun dengan membuat mapping seperti ini gitu ya, diberikan suatu gambaran tipikal masyarakat, akhirnya Aceh bisa ditaklukkan gitu ya. Oke, ini salah satu contoh saja ini. Jadi peta dakwah yang kita bikin bisa saja seperti ini gitu ya. Mungkin yang sebagian lagi ini yang warna ungu ini yang agamanya lain. Jadi ini hanya salah satu contoh supaya kita ada suatu gambaran. Nah, sedangkan peta konflik, nah ini peta konflik misalnya
Nah, kita mempunyai peta konflik umat yang suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka mencuri, kemudian berbuat asusila. Nah, kita buat ternyata cukup besar misalnya. Kemudian pemerintah yang bisa dikatakan zalim atau DPR yang semena-mena. Ini tergantung ya. Jadi indikator yang akan kita ukur itu tergantung dari seberapa besar literasi kita gitu ya. Semakin banyak yang kita punya, maka kita semakin akurat gitu membuat detail-detail daripada pemetaan ini. Mungkin juga ada yang melawan hukum, tidak mempunyai akhlakul karimah. Mungkin dari masyarakat kita ada yang suka melawan hukum. Contohnya misalnya kayak kasus bom bunuh diri itu saya kira termasuk melawan hukum. Kemudian adanya korupsi, membunuh, berbuat jahat, dan seterusnya. Ini contoh-contoh daripada peta konflik. Nah, ini salah satu implementasinya tadi yang saya sampaikan, misalnya data umat Islam Kelurahan X. Misalnya dari Kelurahan Talak Salapang, ya misalnya. Ternyata di situ ada umat Islam yang belum ikut majelis taklim banyak sekali gitu, lebih daripada 55%. Kemudian yang sudah ikut majelis taklim itu hanya mungkin 15% atau ya 20% lah. Kemudian umat Islam yang taat lebih kecil lagi prosentasinya. Kemudian di situ ada dai, ulama, tokoh agama atau ormas lebih kecil lagi. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kemudian mungkin dari mereka yang belum mengikuti majelis taklim itu kita punya data. Kan kita sasarannya ini kalau udah ikut majelis taklim ya tetap kita bina. Tapi yang belum ini kita pikirkan nih misalnya. Oh yang belum ini ternyata ada yang pekerjaannya petani lebih banyak lagi. Ada yang buruh, ada ASN, dan seterusnya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya. Jadi kita mempunyai mapping itu data-data terhadap umat kita itu. Nah, kemudian dari yang sudah ikut majelis taklim itu mungkin kita ini sedang membahas tentang materi misalnya gerakan untuk berjilbab misalnya. Gerakan menggunakan jilbab. Oh ternyata belum berjilbab di setiap kesempatan. Jadi masih banyak yang belum berjilbab gitu ya. Jadi paling dia jilbaban kalau mau ijab kabul saja gitu atau mau sholat saja dia pakai jilbab itu. Nah, tapi sudah ada yang berjilbab di setiap acara, misalnya ada acara pengantin, mau ke pasar, acara anak ke sekolah itu mereka sudah jilbab. Nah, tapi ada juga yang lebih spesifik ya, yang sudah berjilbab di setiap saat gitu. Jadi ini yang kayak begini yang maksud saya kita buatkan untuk mapping kepada jamaah kita gitu ya. Next ya. Kemudian terkait dengan peta konflik. Mengapa ada peta konflik? Nah, karena memang konflik itu bukan untuk dihindari, tetapi dikelola dengan baik supaya terjadi keharmonisan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menghindari yang namanya konflik. Diri kita saja sering terjadi konflik batin, ya kan? Pertentangan batin. Dalam diri kita saja terjadi seperti itu. Nah, bukan berarti kita mau lepas dari diri kita kan kemudian, tapi kita kelola bagaimana supaya konflik ini menjadi memberikan energi yang baik gitu ya. Ada solusinya itu. Nah, mungkin sedikit gambaran apa sih sebenarnya konflik itu ya. Konflik itu secara etimologi berarti benturan atau bertabrakan. Jadi secara umum konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Jadi sering itu konflik itu tidak hanya individu dengan individu, orang per orang, tapi juga konflik dengan kelompok misalnya. Oh kita mungkin ada masalah dengan kelompok lain. Kalau dulu misalnya NU Muhammadiyah, tapi sekarang nggak ada lah. NU Muhammadiyah itu sudah bersatu. Artinya mungkin di tingkat desa-desa yang apa istilahnya yang minim pendidikan aja mungkin mereka yang masih sering berkonflik gitu ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, kemudian dia kan tidak mau tahlilan, dia kan orang Muhammadiyah. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi untuk daerah-daerah yang sudah tersentuh oleh pendidikan, tersentuh dakwah itu biasanya sudah
hal-hal yang bersifat furu'iyah itu tidak muncul ke permukaan gitu ya. Kita saling menghormati, saling toleransi, dan tidak dijadikan sebagai bahan untuk saling mengejek gitu ya. Nah, tapi itu pernah mengalami suatu masa itu menjadi suatu konflik gitu ya, pertentangan gitu. Bahkan kadang sampai membuat masjid baru gara-gara tidak cocok dengan masjid yang satunya gitu. Itu sering terjadi gitu ya. Bahkan kemunculannya misalnya berdirinya NU juga dilatar belakangi karena Muhammadiyah gayanya begitu, makanya dia mendirikan NU gitu. Bisa saja. Jadi selalu ada antitesa, tesa ada antitesa seperti itu gitu ya. Konflik selalu menimbulkan seperti itu. Dan selamanya memang tidak selamanya konflik itu memberikan dampak yang negatif. Karena kadang dengan konflik itu akhirnya bisa menjadi besar gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya pesantren-pesantren yang keluarganya bermasalah, akhirnya sesama putranya ini pecah. Nah, putranya itu mendirikan pondok lagi gitu ya, dan pondoknya juga besar gitu. Akhirnya dari konflik itu malah membesarkan gitu, membesarkan pesantren itu tadi misalnya. Itu banyak juga kejadian. Jadi banyak juga orang menjadi besar, sukses gara-gara konflik gitu ya. Jadi itulah konflik yang bisa dikelola gitu ya. Dan saya kira mungkin yang kejadian baru-baru ini juga misalnya ini kemarin ya. Nah ini kemarin mungkin kalian ada yang ikut nonton TV gitu ya. Seorang akhwat Zakiyah ZA anunya apa inisialnya. Dia membawa Al-Qur'an gitu ke Mabes Polri. Katanya mau menyerang ini. Padahal Al-Qur'an yang dibawa itu. Al-Quran yang dibawa, katanya sudah menyerang, mengeluarkan 6 tembakan, tapi tembakannya itu siapa yang kena juga nggak diekspos gitu ya. Jadi kadang kita juga terjadi konflik batin itu atas pemberitaan itu, dan ini tanpa bukan persoalan pemberitaannya, persoalan si ini Zakiyah yang berani mendatangi Mabes Polri ini tentu terjadi konflik gitu ya. Dia mempunyai konflik ini dengan bisa dibilang keamanan gitu, sehingga dia berani datang dengan sendirinya dengan segala resikonya, dan bahkan akhirnya dia meninggal gitu ya. Nah, apakah ini juga termasuk apa istilahnya unsur kesengajaan, atau mungkin bagaimana dengan statusnya dia meninggal gitu? Apakah dia termasuk syahid atau mati konyol gitu ya? Nah, itu kalau kita membuat pemetaan, mapping, itu kita bisa memberikan suatu analisa gitu ya. Jadi artinya kejadian-kejadian seperti ini itu bisa dieliminir gitu ya. Kalau itu terjadi gitu. Itu salah satu bentuk konflik. Ini juga contoh bentuk konflik yang ada di masyarakat, meskipun kita dalam suasana pandemi, nah ini masyarakat akhirnya berupaya, dia menyampaikan apa yang kegundah gulananya itu kepada pemerintah itu. Kami bukan teroris misalnya. Jadi sering mereka disamaratakan gitu ya. Penampilannya disamakan, mungkin yang pakai gaya pakaian seperti ini dianggap itu semuanya sama gitu ya. Padahal belum tentu, dan bisa saja banyak kejadian kemarin ternyata yang menggunakan cadar itu ternyata pakai kalung agama lain gitu. Itu juga kejadian gitu ya. Setelah ditemukan ternyata ada dia menggunakan status ataupun identitas dari agama lain. Ini juga meresahkan gitu ya. Bentuk-bentuk konflik yang bisa sangat meresahkan kepada masyarakat gitu ya. Nah ini apa ini? Ini pengrusakan kayak tempat-tempat, kalau kemarin seperti yang kejadian di Jakarta itu yang dirusak halte-halte bis, semua halte bis itu dibakar itu pada saat kehadiran HRS ya itu kemarin ya, yang itu kemarin dibakar-bakar itu semua. Itu salah satu model konflik-konflik gitu yang muncul gitu ya. Ya, dan ini sebenarnya bisa kita antisipasi kalau kita bisa membuat mappingnya tadi dan memberikan apa istilahnya obat yang tepat untuk mereka yang sedang berkonflik. Cuma persoalannya mungkin terlalu sedikit
yang mampu memberi obat dan terlalu banyak masyarakat kita itu yang membuat konflik gitu ya, terjadi konflik gitu. Ini mungkin tergantung juga dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya menciptakan konflik-konflik ya akhirnya terjadi ya kayak begini gitu ya. Masyarakat akhirnya mencari solusinya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya tegaskan kembali lagi, konflik biasanya dimaknai sebagai suatu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan dalam dakwah yang biasa terjadi adalah konflik sosial. Jadi dalam dakwah itu sering yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupannya. Konflik bisa dimaknai juga sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Yang baru-baru terjadi konflik misalnya di tubuh Partai Demokrat gitu ya. Tapi sekarang sudah selesai karena ternyata tidak diterima berkasnya dari yang mau merampas Partai Demokrat. Itu juga kok sebuah konflik gitu ya. Dan konflik itu tetap harus ada endingnya gitu. Pasti ada puncaknya dan harus ada endingnya. Jangan sampai konflik itu tidak diselesaikan. Nah, kalau konflik tidak diselesaikan itu akhirnya menyimpan suatu dendam dan itu bisa berbahaya. Kalau meledak itu malah berbahaya. Itu konflik. Menurut tokoh sosiolog Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. Jadi konflik itu bisa saja kita sesama teman kita, teman sebangku kita, teman satu grup, teman yang ya tidak senantiasa orang yang betul-betul berseberangan gitu ya, tapi kadang justru orang yang kita anggap sebagai orang dekat kita itu bisa kita terjadi konflik. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Jadi selama kita bersosialisasi dengan pihak lain, maka kita akan senantiasa ada konflik. Makanya kita bagaimana pintar-pintar mengelola konflik. Nah, ini salah satu strategi untuk mengelola konflik, kita membuat analisis SWOT. Nah, khususnya untuk membuat strategi dakwah. Analisis SWOT di sini adalah kita mengukur bagaimana kekuatannya, strength, kemudian weakness itu kelemahannya gitu ya, opportunistis itu adalah peluangnya bagaimana, kemudian threat itu adalah ancamannya gitu ya. Ini salah satu contoh penerapan analisis SWOT. Misalnya, ya, kekuatannya itu misalnya di suatu daerah di situ ada dai, ada masjid, di situ juga kesadaran umat cukup tinggi. Itu adalah kekuatan. Namun di situ ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Masyarakatnya malas mengikuti majelis taklim, malas gerak gitu karena suka HP misalnya. Terus kurang kesadaran menerapkan ajaran Islam. Jadi mereka sukanya ya kan yang diajarkan oleh orang tuanya, nenek moyangnya aja yang dia kerjakan gitu. Kalau yang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dia kurang familiar gitu dan dia tidak mau belajar gitu. Misalnya itu kelemahannya gitu ya. Namun dari kekuatan dan kelemahan itu ternyata ada peluang. Peluangnya apa misalnya? Oh, ini peluangnya kalau seperti itu kondisinya, berarti ini bisa dilakukan pembinaan. Atau ada tempat untuk berkumpul-kumpul lah, biar mereka saling curhat. Untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh. Jadi ada peluangnya kita untuk bisa sharing-sharing. Nah, tapi dengan kelemahan tadi, kita juga bisa ada ancaman gitu ya. Ancamannya apa? Ya pengaruh medsos yang membuat mereka malas gerak. Malas pergi ke majelis taklim, malas bersosialisasi, maunya di rumah, kemudian ya malas gerak, tidak mau kemana-mana gitu ya. Nah gitu. Kemudian terpengaruh budaya hedonis. Paling kalau keluar perginya hanya ke mall, hanya untuk belanja-belanja, atau mungkin dia pakai media massa itu atau media sosial itu untuk belanja-belanja online gitu ya, tahu-tahu uangnya habis. Tahu uangnya habis dia berpikir bagaimana
mengambil uangnya orang gitu ya, itu misalnya itu inilah salah satu cara untuk melakukan analisis SWOT, memberikan analisis terhadap situasi kondisi jamaah kita. Jadi diukur kekuatannya apa dengan jamaah ini. Oh, kelebihannya dia orangnya terbuka, mau diajak dialog. Nah, kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia suka marah. Ya, itu kekurangannya suka marah misalnya. Nah, kira-kira peluangnya apa? Ya masih ada peluang untuk bisa diajak bicara-bicara lah, karena dia adalah orang yang terbuka tadi. Nah, kelemahannya dia apa? Kelemahannya selain dia suka marah, dia juga kelemahannya itu dia apa istilahnya tidak mau kalau mendapatkan tidak mau mendapatkan informasi yang baru gitu. Maunya informasi itu nomor satu harus dia gitu loh. Karena tadi dianya orangnya cukup berpikir terbuka gitu, sehingga dia gampang mencari informasi apa yang ada di otaknya itu dia langsung searching gitu ya, langsung tanya Mbah Google gitu misalnya. Nah, itu misalnya salah contoh seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya kita harus sering melakukan dialog, diskusi sama dia gitu ya. Nah, itu salah satu penerapan analisis SWOT dalam untuk merumuskan strategi dakwah apa yang tepat untuk dia gitu. Istilahnya untuk meramu obat yang paling tepat buat dia gitu. Apa kira-kira? Nah, ini sebagai akhir dari pemaparan saya pagi ini, mungkin saya ini menyampaikan ada gerakan nahi mungkar. Kalau gerakan amar ma'ruf sudah banyak ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sudah banyak. Sekarang kita bagaimana melakukan gerakan nahi mungkar ini? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus kita verifikasi datanya secara detail. Siapa yang mau kita garap? Misalnya kayak anak-anak yang tadi suka meminta-minta dan dengan melumuri badannya dengan perak tadi, warna itu yang seharian dia mungkin tidak akan cuci muka, dia tidak akan bahkan sholat dia tidak mungkin gitu ya, karena dia lumuri itu pakai tinta yang paten gitu ya, yang berapa hari itu baru hilang gitu ya. Nah, itu misalnya salah satu contoh kita verifikasi datanya secara detail. Kemudian kira-kira dia punya dekeng atau enggak yang mengayomi dia gitu loh. Kayaknya banyak kejadian itu justru anak-anak yang minta-minta itu dekatnya itu ternyata kantor polisi gitu ya. Yang orang seharusnya bisa menindak siapa yang enggak benar di masyarakat ini. Orang yang berbuat salah itu bisa ditindak gitu. Tapi ternyata dekat dengan kantor polisi atau mungkin dekat dengan istilahnya tempat ibadah gitu ya. Itu kan sangat riskan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu para pelakunya itu tempatnya di mana, modusnya bagaimana. Kalaupun ada dekeng ataupun dekeng itu adalah pihak yang siap siap pasang badan lah untuk dia gitu. Jadi kalau ada masalah dia siap pasang badan gitu. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan disesuaikan dengan konflik yang ditimbulkan. Jadi konfliknya apa? Sehingga langkahnya juga sesuai dengan konflik yang ditimbulkan tadi. Nah, pendek kata, semua masalah dakwah itu memang berpotensi menimbulkan konflik bagi orang yang belum mendapatkan hidayah gitu ya. Dan memang wilayah dakwah itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah gitu. Jadi lebih kepada orang yang masih Islam KTP, yang mereka tidak mau pergi ke masjid, mereka tidak mau mendengarkan pencerahan-pencerahan. Itu prioritas kita gitu loh. Kalaupun misalnya untuk majelis taklim yang mereka sudah mau ke masjid, sudah mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu lebih kepada pembinaan. Tapi kepada gerakan nahi mungkar ini lebih kepada yang memang belum mau untuk datang ke tempat-tempat yang seperti kita harapkan tadi. Ya. Halo Bunda Uli. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada langkah-langkah pembuatan pemetaan dakwah, tahap observasi, survei lapangan, kemudian presentasi kepada pengguna peta dakwah, mungkin bisa kita bahas di lain waktu gitu ya. Intinya itu memang pada saat kita membuat peta dakwah, kita membuat observasi, survei lapangan terlebih dahulu.
baru kemudian kita memberikan kira-kira yang tepat apa untuk kita bisa ambil datanya dari masyarakat tersebut. Ya baiklah, Uli, mohon maaf agak molor dikit gitu ya. Saya kira begitu dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kepada peserta. Kami dari para panitia itu minta maaf karena mungkin masih banyak peserta yang ingin masuk ke ruang Zoom, tetapi sudah kehabisan kuota. Baik, itulah tadi. Halo Bunda Wiwi. Ya, Bunda. Ya, dengar dengan baik. Baik Bunda. Baik, itulah tadi pemaparan dari Bunda Wiwi yang Masya Allah ya. Jadi kita bisa mengetahui terkait dengan pembedaan antara peta dakwah dan peta konflik, dan kita bisa menganalisa dan pastinya akan mencarikan solusi. Nah, kemudian selanjutnya di sumber kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Rufaida. Bunda Rufaida, Yawa MSc, dengan tema penyusunan peta dakwah masyarakat dan organisasi. Setelah tadi kita sudah mengetahui pembagian antara peta dakwah dan peta konflik, maka pastikan kita akan ingin menyusun bagaimana peta dakwah itu sendiri di masyarakat dan di organisasi itu sendiri. Halo Bunda. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama tentang bagaimana kita membuka lebih luas lagi tentang cakrawala dakwah, tentang pemahaman kita terhadap dakwah, tentang lahan-lahan yang bisa untuk kita dakwah, dan tentang bagaimana kita memetakan dengan benar apa yang bisa kita potret agar kita tepat dakwah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang apa peta dakwah itu. Saya nanti tidak akan saya akan malah membantu Bu Wiwi untuk membuat lebih detail bagaimana kita membuat peta dakwah. Jadi secara konseptual peta dakwah tadi sudah diterangkan secara gamblang ya. Bahkan kita dapat pengetahuan satu lagi, yaitu peta konflik yang mungkin masih jarang kita dengar. Selama ini kita cuma dengar peta dakwah. Jadi kita mempunyai gambaran baru atau paradigma yang mungkin lebih membuat kita lebih fokus lagi. Ada dua penggambaran yang biar kita bisa sebetulnya penjabaran dari tempat untuk biar kita bisa melihat dengan jelas apa yang bisa kita cegah kemungkaran, apa yang bisa kita jalankan dalam dakwah dalam hal amar ma'ruf. Saya sampaikan di sini, mungkin saya dengan Bu Wiwi ini teman lama ya. Dulu mungkin nggak waktu kuliah kita sesama organisasi di HMI, mungkin kita belum ketemu, Bu, jarang ketemu. Saya di ketua Korkom Kohati IKI, beliau di Korkom UIN kalau nggak salah ya. Kemudian kita ketemu, kemudian kita kebetulan di Jogja sama-sama kita, kalau saya cuma sekilas belajar tentang dulu dakwah, tentang peta dakwah, kemudian saya otodidak sendiri. Kalau beliau hebat ya, langsung mengajar mata kuliah yang disukai di Jogja, diajarkan dalam mata kuliahnya, sehingga ilmunya tambah mantap dan kita beliau bisa melakukan transformasi ilmu di bidang dakwah, khususnya peta dakwah, dan sekarang malah tadi saya menyimak ya, mudah-mudahan kita bisa dengan pemikiran-pemikiran baru kita semakin dakwah semakin efektif.
Hadirin di udara, mungkin tetap insya Allah tetap semangat ya. Kita seorang pejuang dakwah tidak kenal lelah, tidak lekang oleh panas, tidak lekang oleh hujan. Tadi hujan kemudian sinyalnya nggak bagus, nggak masalah bagi kita. Nabi pun dulu kalau ke dakwah dilempari tai onta, apa sih kalau cuma sinyal? Jadi kita tetap semangat di dalam berdakwah,